dahuluinnya begitu ya, tapi kan bukan perkara kita duluan atau seperti apa ya, tapi yang paling penting adalah kita mengingat bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib dengan tujuan menebus dan menyelesaikan dosa kita, kan begitu ya. Ya, kita pernah mengingat peristiwa itu, peristiwa yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya tentunya. Ya, dan memperingati itulah kita malam hari ini boleh hadir di tempat ini. Ya, saya akan menyapa kita. Ya, terlebih dahulu untuk keluarga Bolang Pito, selamat datang buat Bolang dan Biring. Ya, ada bersama-sama dengan Bolang dan Biring malam hari ini, kami sangat senang, kami sangat bersuka cita. Ya, untuk Mama Desman ya, yang sudah ada juga bersama-sama dengan kita, dan yang lain ya, kita yang biasa hadir di sini ya. Iya. Kita bersyukur kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan ini untuk merayakan Paskah, penginjilan dan KKR di tempat ini. Kiranya kehadiran kita malam hari ini boleh membawa sukacita bagi kita, membawa berkat ketika kita nanti boleh pulang dari tempat ini, kan begitu ya. Itulah kerinduan kita malam hari ini, boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Ya, walaupun mungkin hari ini kita banyak melakukan kegiatan pekerjaan, mungkin kita ada kelelahan, keletihan, tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita boleh menikmati sepanjang ibadah ini, sehingga sekali lagi kita diberkati oleh Tuhan, pulang dengan melimpah syukur dan berkat yang datang daripada Tuhan. Ya, biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama ketika malam hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kita di rumah Tuhan ini. Begitu ya. Ya, sekali lagi kita berharap masih ada saudara-saudari kita yang Tuhan boleh hantarkan, boleh bersama-sama dengan kita malam hari ini belajar firman Tuhan di tempat ini. Dan kami juga mengumumkan kepada kita ya, setiap Senin minggu pertama dan minggu ketiga kita juga mengadakan PI dan KKR di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih supaya bisa menyediakan waktunya. Ini terbuka untuk umum ya, bukan hanya untuk jemaat GKMI Jose Skala, tapi juga terbuka untuk kita semua. Jadi ingat ya, setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga, Senin pertama dan Senin ketiga setiap bulannya ada ibadah penginjilan dan KKR di tempat ini. Kami mengundang sekali lagi. Ya, ya, silahkan masuk yang baru datang. Selamat datang untuk karunia Jora. Silahkan duduk di tempat yang masih kosong, dan masih banyak kursi-kursi yang kosong. Iya, yang sudah terlebih dahulu datang boleh mengisi tempat duduk yang di depan saja, supaya saudara-saudara kita nanti yang menyusul datangnya, mereka boleh tidak sampai ke depan mereka ya. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Lingga Senulingga yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak kami semuanya, mari kita siapkan hati, pikiran kita, waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Untuk memulai ibadah kita akan memuji nama Tuhan dari lagu pujian kita, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Boleh kita lihat di layar.
boleh bersuka cita karena Tuhan masih mengizinkan kita boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Boleh kita tunjuk saudara kita siapa, saudari kita siapa. Duduk kembali. Ya. Kelihatan ya sukacitanya karena kita semua saudara di dalam Tuhan, kan begitu ya. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, malam hari ini Tuhan boleh pertemukan kita satu dengan yang lain. Iya, malam hari ini kita mengerti bahwa kembali lagi Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, ya orang tua atau bolak atau biring, Tuhan semua mengasihi kita. Oleh karena kasihnya lah Dia datang dari surga untuk menjumpai kita. Ya, bahkan Dia sampai rela ya mati di kayu salib untuk mengampuni dan menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita nggak sampai kepada upah dosa itu. Maut itu tidak menjadi bagian kita. Jadi Dia rela menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib, supaya kita orang-orang yang selayaknya menerima maut itu beroleh selamat dan hidup yang kekal. Ya, layaklah kita memuji menyembah Tuhan yang sudah mengerjakan perbuatan yang besar itu dalam hidup tiap-tiap kita yang sudah mengaku percaya dan menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan naikkan pujian kita bernyanyi dari pujian kita, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Kita nyanyikan pujian ini. Dan setelah pujian ini nanti kita akan berdoa.
Yesus, terpujilah Engkau, Allah yang rela mati bagi kami, Allah yang telah selamatkan jiwa kami dari hukuman yang terberat itu pun Tuhan, Engkau sudah selamatkan kami, yaitu maut itu. Maut itu sesungguhnya menjadi bagian kami ya Tuhan, tetapi Engkau datang dari sorga untuk mati di atas kayu salib itu, untuk menyelamatkan, untuk menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kami. Maka layaklah kami malam hari ini menyatakan pujian penyembahan kami kepada Tuhan yang sudah mengerjakan perbuatan yang besar itu dalam hidup tiap-tiap kami yang mengaku percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bangga, sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, karena tidak ada Allah lain yang mengerjakan perbuatan yang besar itu di dalam hidup tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur malam hari ini secara bersama Tuhan mulai mengumpulkan kami di rumah Tuhan ini. Dan di tempat ini kami mengingat bahwa pernah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami orang berdosa lewat kematian-Mu di kayu salib itu. Untuk itulah malam hari ini mengingat kasih-Mu yang besar itulah kami boleh bersama-sama lagi di tempat ini ya Tuhan, untuk bersama-sama lagi boleh mendengarkan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami malam hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada tiap-tiap kami, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah Tuhan antarkan datang bertemu satu dengan yang lain di rumah-Mu ini ya Tuhan. Layanilah kami malam hari ini lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk mengerti, mempercayai dan menerima firman yang boleh dinyatakan kepada kami malam hari ini, supaya malam hari ini sungguh-sungguh kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan diselamatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kami sampai kepada keselamatan jiwa kami. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan, di tengah-tengah kelelahan fisik yang boleh kami alami sepanjang satu hari ini, biarlah Allah yang boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami, bahkan tubuh kami yang lemah itu Tuhan yang menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, biarlah Tuhan juga boleh menenteramkan jiwa mereka ketika pun mereka ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah Paskah penginjilan dan KKR ini, supaya jiwa mereka juga boleh tentram dan tenang di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya hanya kepada Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan di tempat ini, nama Tuhan yang boleh ditinggikan di tempat ini. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Sungguh Tuhanlah kiranya yang menolong dan memakai mereka. Untuk anak-anak-Mu yang berbagi kesaksian juga, Tuhan yang menolong mereka, menyatakan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga setiap kami juga yang mendengar boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji dan mulia Engkau Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang sudah mati bagi kami. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Lingga Senilingga. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari lagu pujian kita, Yesus Go Mate Ganciku. Sesuai dengan tema kita malam hari ini ya, Yesus mati bagiku. Tapi ini dalam bahasa Karonya kita nyanyikan, karena kayaknya bahasa Karo kemana ya, walaupun saya bukan orang Karo, tapi liriknya ini kayaknya gimana ya, tek gitu di dalam hati gitu. Jadi berharap untuk yang nggak tahu kali pun artinya Yesus mati gantiku ya, gantiku. Iya, dia mati karena dosaku. Ya, itulah intinya dari lagu ini. Ya, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan.
Baik, kita bersyukur malam ini bagaimana Tuhan mengumpulkan kita untuk satu acara khusus, yaitu Paskah PI dan KKR 2025. Di tempat ini mungkin hanya hari ini, malam ini, dan hari Minggu nanti kami ada di Lotepu. Ya, nanti jika kalau mau hadir di sana boleh, tapi agak jauh ya. Bersyukur kita ada di tempat yang dekat. Dan hari Minggu nanti tentu ada di Tanjung Langkat. Nah, saudara sekalian, dalam Paskah PI dan KKR ini, kali ini kita ambil sebuah tema, Yesus mati bagiku. Kalau kita ingat tema Natal kita waktu itu apa ya? Yesus sudah datang. Begitu dia datang, dia mati bagiku. Ini satu perjalanan iman yang harus kita miliki. Sebab itu baik anak kecil, ya remaja, pemuda harus memahami ini. Paskah sebenarnya peristiwa yang terbesar dalam kekristenan, bukan Natal. Karena Natal itu seperti pengantar. Isinya adalah Paskah. Apa itu Paskah? Nanti kita lihat dalam Alkitab. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur karena boleh mendengar firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus meyakinkan kami waktu mendengar firman itu. Berkati kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, saudara, saya akan keluar dari mimbar, nggak apa-apa ya. Mimbar kita memang kecil, tapi bisa saya bergerak. Ya, kalau mimbar besar tadi mungkin agak susah ya. Ya, di sini saya memberikan sebuah gambar. Nanti kita lihat ada di kertas sudah dibagikan tadi. Jadi ada 2 kali nanti kita akan lihat firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya yang Tuhan rencanakan peristiwa Paskah ini. Saya ingin tunjuk dulu gambar ini supaya kita lebih senang ya. Ini gambar ini kira-kira apa ya artinya? Yang sebelah kiri apakah bisa melihatnya? Menurut kamu apakah orang ini berbahagia? Dari gambar-gambar yang ditunjukkan. Oh, di Bata Sampatilah. Bahasa Karo ya. Ya. Kalau bahasa Toba juga di Bata gitu ya. Di Bata. Allah. Jadi dari gambar ini kita tahu orang ini bukan berbahagia. Seperti apa pengalaman orang yang tidak berbahagia? Ya kita sendiri punya pengalaman lah itu. Ya, nggak usah diceritakan malam ini di sini ya. Karena kita pun nggak bagus, kalau bagus tadi boleh lah. Nah, apalagi kita malam ini waktunya terbatas. Ini sudah jam 8 lewat ya. Dari jam 8 tadi kita mulai firman Tuhan bisa cerita ya. Jadi ini kesimpulannya gimana? Apakah orang ini termasuk orang yang berbahagia? Tidak. Ya. Yang di sini orang berbahagia? Kurang keras, kurang keras ya. Nah, ini ya. Alkitab dalam Yesaya pasal 23 ayat yang ke-6 begini bunyinya. Ini bagian asal saja. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Atau mungkin ada mic yang lain. Dimatikan dulu sekali. Nah, dimatikan dulu sekali, satukan dulu keyboardnya dan keyboardnya. Oke. Ya. Oke ya. Jadi kita sekalian sesat seperti domba. Alkitab, firman Tuhan mengatakan, Yesaya mengatakan, kita manusia ini yang sesat dikatakan seperti domba. Kalau lihat gambar ini, orang ini lagi ngapain ini ya? Mengambil jalannya sendiri. Ngambil apa dia ini? Mengambil uang ya. Pagi, siang, malam, uang terus. Apa yang dicari orang uang, gitu ya. Karena ia sesat, ia tidak percaya Tuhan, tidak bersama Tuhan. Ada iblis di balik keinginannya, di balik pikirannya, di balik ya, pekerjaannya,
di balik apa yang ada di dalam tubuhnya, sehingga arah hidupnya hanya memikirkan tentang uang saja. Saya tidak tahu seberapa banyak sudah dia dapat uang, karena ini dari dulu gambarnya ini. Dari dulu kita cari uang, ya kan? Sudah berapa kita dapat uang? Sudah banyak ya, sudah banyak terbang ya. Beginilah kehidupan manusia ini, sehingga sulit sekali orang seperti ini mengalami satu kebahagiaan. Kalau dia dapat tadi uangnya ya bahagia juga, ya kan? Bahagia nggak ya kalau dapat uang? Bahagia itu setiap semester apa itu triwulan itu dari pusat selalu cair itu. Ya. Senang kali kalau udah cair itu dapat uang. Cuma sayangnya 3 bulan nunggunya, 2 hari habis. Nah begitu cepatnya ya. THR turun tapi ternyata belum akhir bulan sudah habis. Ya, orang ini memang tidak berbahagia. Apakah Tuhan menginginkan yang demikian? Apakah Tuhan mengharapkan begini? Tentu tidak. Ya, ini karena manusia itu sesat. Ya, manusia itu tidak berbahagia. Padahal menurut Alkitab manusia ciptaan yang paling istimewa, paling berbahagia. Kalau kita sadari kita ciptaan Tuhan yang paling berbahagia. Ya, saudara kalau nggak percaya besok tengoklah biarnya di rumah, bandingkan saudara dengan peliharaan itu, bandingkan. Siapa paling berbahagia? Ya. Kalau nggak percaya, kalau percaya puji Tuhan lah. Kita adalah yang paling ciptaan yang paling berbahagia. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sangat peduli kepada manusia. Dia datang ke dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk hewan-hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, bukan. Dia datang untuk manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia manusia yang sudah sesat, yang sudah berdosa ini, yang sudah mengambil jalannya sendiri ini. Dia datang ke dalam dunia. Ya. Itu kabar baik yang kita selalu dengar dalam Natal. Mari kita baca Yesaya 23 ayat yang kelima. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bagaimana keadaan manusia? Tadi ayat yang kelima, agak mundur sedikit. Karena di situ dijelaskan tentang manusia yang memberontak, ya. Manusia yang jahat, manusia yang sudah diganjar, dihukum, tapi akhirnya diselamatkan. Ini adalah nubuatan, janji Tuhan kepada umatnya Israel. Ini janji Tuhan. Kapankah janji ini digenapi? Kapan janji ini digenapi? Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mari kita melihat kertas yang dibagikan. Saya ingin mulai dari kata Paskah. Ada lembarannya, silahkan diambil. Paskah. Apa sebenarnya arti Paskah? Dari kitab Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5. Satu-satu bagian nanti akan diterangkan dalam bagian ini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sampai di situ dulu, sampai ayat yang kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, kesimpulannya ini, berkatalah ia kepada murid-muridnya,
Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Paskah adalah peristiwa pada saat anak manusia diserahkan. Itu menurut Yesus. Menurut siapa? 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, artinya mati. Maka Paskah sebenarnya menurut Yesus ya, itu Yesus itu mati, itu Paskah menurut Yesus. Menurut orang Israel enggak demikian. Bahkan gereja-gereja hari ini juga mengatakan Paskah bukan kematian Yesus. Tapi menurut Yesus apa tadi? Anak manusia akan diserahkan untuk makanya kita buat Paskah hari ini, mengingat akan peristiwa bagaimana Yesus diserahkan untuk disalibkan. Dia mati seperti nubuatan kitab Yesaya yang tertikam oleh karena pemberontakan. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, saya terkejut dengan ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, saudara, pengajaran Yesus hebat tidak? Bagus tidak? Pernah dengar ajaran Yesus? Perkataan Yesus begitu luar biasa. Tidak ada orang yang mengajar seperti Yesus. Pengajarannya berkuasa. Saudara, waktu Yesus bikin mujizat, tanda-tanda sengget, yang bikin orang terkejut begitu ya, itu tanda sengget. Yesus melakukan itu hanya dengan berkata. Misalnya itu orang lumpuh, dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah, sembuh. Saudara, ini dengan perkataan. Ya. Waktu air dari anggur, dia hanya berkata, ambillah air itu, isilah tempat itu dengan air. Jadi anggur. Kalau dengan roh-roh jahat juga demikian, dia pergilah. Perkataan Yesus, pengajaran Yesus sangat hebat. Nikodemus kagum kepada Yesus. Pasti engkau berasal dari Allah, karena tidak ada orang yang bisa seperti itu. Kalau kita mendengar pengajaran Yesus, melihat mujizat dibuat Yesus, saudara-saudara, kita sangat kaget dengan peristiwa Paskah. Sampai ada seorang bertanya begini, kalau memang Yesus itu Allah, dia hebat, dia berkuasa, mengapa dia harus mati? Nah, ini pertanyaan. Mungkin saudara nggak pernah bertanya seperti itu, tapi inilah yang akan kita jawab. Kalau memang pengajarannya begitu hebat, mujizatnya begitu luar biasa, dia adalah Allah, tapi mengapa dia harus mati? Yesaya sudah menubuatkan, dia tertikam oleh karena pemberontakan itu. Dia diremukkan oleh karena kejahatan itu. Ganjaran karena pemberontakan, karena kejahatan itu, yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus yang hebat, yang ajaib, Yesus yang perkataannya yang luar biasa, yang mujizat bisa dibuatnya, ia pada akhirnya berkata, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, memahami ayat ini, kata-kata ini, saudara, tidak mudah. Makanya menjadi percaya dan menjadi orang beriman itu tidak mudah, saudara. Meskipun itu adalah anugerah, tapi tidak semua orang bisa mempercayai dan menerimanya. Saudara, Yesus yang perkataannya luar biasa, yang perbuatannya hebat, dan dia berkata di saat Paskah, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan untuk mati. Untuk pengampunan dan penebusan dosa tidak ada cara lain kecuali harus genapi ini, kecuali harus mati. Makanya bagi orang-orang yang menerima Yesus yang mati di kayu salib itu, betul-betul nanti dia beriman setelah dia menyadari peristiwa Paskah ini. Paskah saat Yesus diserahkan untuk disalibkan kematiannya, tentu ini Yesus disalibkan untuk siapa?
untuk orang-orang yang memberontak, untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang yang menerima ganjaran. Manusia yang sesat, manusia yang tidak berbahagia tadi. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Di sebelah kanannya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Wah, satu sisi ada orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar Kayafas. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan Paskah, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ini kejahatan luar biasa. Kejahatan ditutupi oleh jubah agama. Mereka merencanakan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia, tapi jangan pada waktu Paskah, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kadang dosa tidak kelihatan di depan mata, tapi Alkitab membukakan topeng itu, jubah itu. Bagaimana dosa mereka ini? Paskah sebenarnya memperlihatkan dosa manusia yang menolak dan membunuh Yesus. Makanya nggak banyak orang suka menghadiri Paskah. Kalau Natal rame, karena Natal banyak maknanya, ya. Makanan Natalnya maksudnya, ya. Kalau Paskah kabarnya ini. Takut mereka dosa nanti akan diperlihatkan. Paskah memperlihatkan dosa manusia yang menolak dan membunuh Yesus. Makanya Yesaya ini saya berikan yang berwarna biru. Inilah dosa manusia yang ditimpakan kepada. Saudara-saudara, Yesus harus tertikam, dia harus diremukkan, dia harus diganjar. Apa hubungan kematian Yesus dengan dosa manusia? Yesus dihukum, disalibkan, itu bukan karena kesalahan Yesus. Itu karena dosa para imam-imam kepala, tua-tua. Mereka dengan tipu muslihat menangkap dan membunuh Yesus. Paulus pernah berkata dalam kitab 1 Korintus, di kertas ini saya tulis, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Paulus mengakui Paskah itu, anak domba Paskah itu ialah Kristus yang disembelih. Sekali lagi saya katakan, Paskah itu bicara Yesus yang dikorbankan, Yesus yang mati di kayu salib. Sudah paham kita arti Paskah? Karena kita sendiri nggak mengerti Paskah itu. Paskah itu, Paskah ini cocok. Ini menurut Yesus tadi apa? Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kalau Paulus katakan apa? Anak domba Paskah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Nanti kita lihat bagaimana peristiwa Yesus mati di kayu salib. Tapi sekali lagi saya mau tekankan adalah Yesus yang pengajarannya begitu hebat, perbuatannya luar biasa, tapi ia mau mati, ia menyerahkan dirinya. Ini adalah satu perbuatan yang besar dalam kekristenan. Disinilah proses terjadinya penebusan dosa supaya manusia beroleh keselamatan. Bukan pada nyanyian-nyanyian lagu, bukan pada kebiasaan-kebiasaan ibadah, bukan pada sakramen-sakramen,
nanti kita lihat itu. Di balik kertas ini ada satu judul di sana, Kristus telah mati. Saya lihat dulu di laptop ini. Saudara, Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia naik ke atas kayu salib itu, dia berdoa di sana. Ada satu doanya yang selalu diingat. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu, cawan penderitaan. Bagaimana ia tertikam, bagaimana ia disalibkan, bagaimana ia disembelih. Sekiranya mungkin, biarlah itu berlalu. Tapi tidak bisa, saudara-saudara. Begitu sulitnya untuk mengampuni dosa manusia, sulitnya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Menurut hukum agama Yahudi Taurat, untuk penghapusan dosa itu harus ada yang dikorbankan. Itu sebabnya Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini, selesai dengan pengajarannya itu, dia ingatkan kepada murid-muridnya tentang Paskah. Lalu dia beranjak, dia mau naik ke atas kayu salib itu. Ada satu doanya yang selalu kita ingat itu. Bagaimana pergumulan yang berat ini Yesus lakukan untuk penebusan, untuk penyelamatan, supaya terjadi pengampunan. Yesus mati di atas kayu salib. Kalimat ini sudah sering kita dengar. Yesus mati di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib itu adalah kematian yang sangat memalukan, memprihatinkan. Itu sama dengan kematian orang terkutuk itu. Saya membaca kitab Galatia pasal 3 ayat 13 itu. Kematiannya di kayu salib itu seperti orang terkutuk itu. Sebenarnya manusia yang berdosa, yang sesat itu patut dihukum, itu terkutuk benar. Tapi kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang terkutuk. Kita melihat diri kita orang yang paling istimewa. Kita melihat diri kita sebagai orang yang spesial. Di dunia ini tidak ada yang sama dengan kita. Sangat luar biasa. Tapi di hadapan Allah, orang-orang yang luar biasa, yang spesial ini adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang patut dihukum. Orang-orang yang patut dimurkai. Karena mereka sesat. Karena mereka tidak berbahagia. Sudah bisa rasakan orang tidak berbahagia hari ini. Disuruh kerja, kira-kira senang nggak dia mengerjakannya? Nggak ya? Kalau dia nggak lagi bahagia, nggak mood katanya. Kalau disuruh belajar, kira-kira mau nggak dia belajar? Hah? Mau nggak dia belajar? Kalau nggak bahagia. Makanya kurikulum hari ini buat dulu supaya anak-anak bahagia, supaya dia mau belajar katanya. Setelah bahagia nggak mau dia berhenti bahagianya, nggak mau belajar jadinya. Maunya bahagia terus. Iya. Ini seperti di surga ya, tadi seperti di neraka. Tapi di neraka pun itu udah bahagia ya kan? Hah? Enggak? Oh enggak. Karena itu malam ini harus pastikan kita jangan di neraka lagi. Ya. Ini kematian disebabkan kematian yang terkutuk. Seperti di neraka itu. Makanya Yesus itu berdoa di Taman Getsemani itu sampai dikatakan air matanya itu ditetes darah. Mungkin kita nggak merasakan sedikit pun
dengan doa Yesus. Kita nggak merasakan sedikit pun dari kayu salib ini. Karena orang-orang yang tidak mempercayai Yesus, yang tidak menerima Yesus, yang belum lahir kembali, sulit untuk mengerti ini. Kalau kita mengerti peristiwa ini, Yesus mati dan kayu salib ini, kita nggak berani sembarangan lagi hari ini. Kita nggak mau lagi main-main. Siapa yang pernah mati untuk kita? Ada yang ngasih uang sama kita 1 juta tanpa ada embel-embelnya? Nggak ada ya, 1 juta loh. Yang berikan nyawa untuk kita, ada yang mau? Jangan-jangan ya, jangan ya. Yang menikah tidak berani menyerahkan dirinya untuk pasangannya. Ya, janganlah itu. Harusnya berani dia menyerahkan nyawanya. Nanti kalau konseling pernikahan dengan saya bilang, kamu mau nggak mati untuk dia? Kalau nggak siap menghadapi konseling itu, jangan konseling dengan saya. Ada sini pasangannya mau mati untuk pasangannya? Nggak ada suara itu? Nggak ada suara. Tapi Yesus dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang berontak, dia yang tertikam. Kalau kita memahami ini, saudara, saya yakin kita pasti bertobat. Kita pasti sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kita akan meninggalkan dosa itu. Makanya kita perlu mengenal Yesus supaya kita melihat bagaimana perjuangan Yesus di dunia ini untuk menunjukkan dirinya, memperlihatkan dirinya sampai dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib itu. Peristiwa Paskah inilah satu-satunya menjadi iman Kristen yang hidup, yang menyelamatkan. Tanpa Yesus Kristus mati di kayu salib itu, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada. Tanpa Yesus disalibkan di sana, kita tidak akan pernah diselamatkan. Kita tidak pernah disembuhkan oleh bilur-bilurnya itu. Tadi di dalam lagu kita sudah membaca ayat ini, kita nyanyikan tadi. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia tidak ajak saudara memikul dosa saudara. Dia tidak bawa saudara dan memikul dosa itu. Yesus sendiri memikulnya di kayu salib. Kita sadari ini. Kita yang berdosa tapi dia yang memikulnya. Dia tertikam, kita yang berontak dia tertikam. Dia nggak ajak kita untuk ikut tertikam berdua, bertiga, bersama-sama. Dia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib itu. Ini peristiwa Paskah. Makna Yesus mati bagiku itu dia sendiri yang memikul dosa. Mengapa dia sendiri memikul dosa itu? Karena tidak ada manusia yang bisa memikulnya. Jangan saudara pikir nanti kami rombongan satu keluarga semua percaya Tuhan dan kami semuanya dia akan pikul dosa itu. Tidak akan pernah bisa. Kami nanti nyanyi semalam-malaman doa puasa supaya dosa kami selesai. Tidak bisa. Begitu hebatnya perjuangan Yesus Kristus. Ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maka iman kita harus sampai di kayu salib itu, supaya di sana dosa kita selesai. Ada orang beriman hari ini kepada Yesus tapi tidak sampai di kayu salib itu. Imannya sama mujizat, imannya kepada firman, tapi tidak sampai di kayu salib itu. Dosanya akan pernah selesai. Kekristenan tanpa dosa selesai itu bukan kekristenan, itu hanya agama Kristen. Agama sama semua di dunia ini. Mereka berjuang supaya dosa dihapuskan. Itu agama. Agama dan usaha manusia supaya damai. Agama, tidak kacau balau. Agama usaha manusia. Tapi kekristenan, sifat Allah ada pada orang itu. Ada iman di dalam tindakan Allah, tindakan Yesus Kristus yang memikul kayu salib. Itu sebabnya dalam kekristenan, iman Kristen sampai di kayu salib itu, dosanya selesai. Tidak lagi perlu mengampuni dosa tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Cukup sekali itu selesai. Dilahirkan kembali dalam iman Kristen, dosanya selesai dan selesai. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
dan oleh bilur-bilurnya kamu telah hidup untuk kebenaran. Makanya di situ saya melihat orang-orang Kristen yang percaya, itulah dalam iman Kristen, hidup mereka bukan lagi untuk dosa, untuk dunia, tapi untuk kebenaran, untuk Yesus Kristus. Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Ini orang yang bertobat ini. Dulu sesat seperti domba, sekarang nggak sesat lagi. Karena apa? Dia sudah bertemu dengan gembalanya, dia bertemu dengan pemelihara jiwa, Yesus Kristus. Yesus untuk memiliki umat, memiliki semua orang, dia harus mengorbankan dirinya, dia harus mati di kayu salib. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia harus bayar mahar. Saya nggak tahu berapa banyak mahar yang harus diberikan. Ya, sinamanya harus lebih besar supaya berharga sedikit. Ya. Tapi Yesus untuk memiliki kita menjadi umatnya, menjadi gerejanya, dia harus mati. Sebenarnya kalau hanya orang Yahudi saja menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, Yesus nggak perlu mati. Tapi kita yang bukan Yahudi ini, kita yang tidak dekat dengan Yesus ini, dengan cara ini, ia ingin memiliki kita, ia ingin membawa kita dalam kerajaannya, ia ingin menarik kita jadi anak-anaknya sebagai keluarganya. Itu sebabnya bagi kita hari ini sangat bersyukur, anugerah Tuhan. Paskah itu Yesus mati di kayu salib itu supaya aku pada akhirnya kembali kepada gembalaku, kembali kepada pemelihara jiwaku. Aku hidup untuk kebenaran itu. Aku sudah sembuh. Apa artinya kita menjadi Kristen kalau ini nggak kita alami, kita milih? Apakah kamu menerima Yesus yang mati bagimu? Saudara, ini iman. Iman itu aku menerima Yesus mati bagiku. Kalau Yesus mati di kayu salib itu pengetahuan, itu sejarah. Tapi iman itu bagiku. Aku menerimanya. Berarti dosaku sudah dipikulnya. Dia yang berkorban, dia yang tertikam, dia yang mati bagiku. Itu iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu kasih karunia Tuhan. Sebelum terjadi seperti ini, hidup kita akan pernah diubahkan Tuhan. Kelahiran kembali tidak terjadi kalau enggak seperti ini. Kelahiran kembali proses lahirnya iman. Iman itu aku sudah sampai kepada Tuhan. Aku bersama dengan Tuhan. Dia ada di hati. Sehingga tujuan hidupku hanya Dia, kebenaran, Dia, Yesus. Saya nggak tahu apa arah hidup kita hari ini. Kalau kita sudah sering mengikuti Paskah dan dengar kabar Yesus mati, kalau kita belum punya iman, arah hidup kita saya yakin bukan seperti itu. Jangan-jangan masih seperti gambar 1-2 tadi ya, yang nggak bahagia tadi. Atau yang kedua tadi apa gambarnya tadi? Ya cari uang saja. Bukan hidup untuk kebenaran, bukan untuk itu. Saya akan ceritakan ke dalam nanti untuk apa Yesus mati, Kristus telah mati. Tapi saya mau kita ada sharing, cerita, punya pengalaman. Bagaimana saudara bisa beriman? Kalau bisa, bagaimana saudara sampai bertobat itu? Karena dalam perjalanan iman Kristen itu, dia mulai dengar firman, karena iman itu dari pendengaran. Dia dengar, lalu dia tahu. Begitu dia tahu, dia mengerti, lalu dia percaya, lalu dia menerima, baru dia beriman, dilahirkan kembali. Baru dia nanti bisa bertobat, tinggalkan dosa. Baru nanti dia bisa bertumbuh, baru dia bisa berbuah, dan bisa dia berkembang. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan harap bisa bertobat kalau nggak ada Tuhan dalam hidupnya. Jangan berharap arah hidupnya seperti ini. Kalau nggak ada Yesus dalam hidupnya, Roh Kudus dalam diri kita itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Pribadi Allah yang kedua adalah Yesus Kristus. Maka kita katakan yang menerima Yesus diberinya Roh Kudus sebagai meterai.
Ini yang menolong kita sehingga kita bisa hidup kudus dan hidup memuliakan Tuhan. Itu bagi apa? Siapa yang kita mau berseri cerita? Atau mungkin juga bertanya juga boleh. Sampai kita nyanyikan lagu ini tadi, dia sendiri telah memikul dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24 kan. Supaya kita mengerti, Yesus sendirilah yang melakukan itu. Ada tiga kata-katanya ya. Ya, selesai lagu ini nanti saya ajak siapa yang mau sharing cerita ya. Bagaimana pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan bagaimana dia beriman dan sampai dia bertobat. Kalau bertumbuh bagus, kalau berbuah bagus sekali. Kita akan nyanyikan lagu ini sampai kita ingat ayat ini tadi. Dia sendiri telah memikul dosa kita. Tapi di dalam tubuhnya kayu salib. Imanku berkata, Yesus mati bagiku. Yesus sudah datang dan dia datang bagiku, dia mati bagiku. Ya, mesti lagunya tadi ya. Ya, kita nyanyikan ya. Ini dari 1 Petrus pasal 2, 24 dan 25. Nanti ayat 25 kita nyanyikan. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 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 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali.
Siapa mau cerita? Saya sudah setengah jam bercerita, saudara boleh bercerita. Silakan, ada. Ya, ada Mama Jessica, ya silakan. Shalom. Selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur boleh ikut ibadah Paskah malam ini. Saya mau berbagi kepada kita semua yang ada di sini bagaimana saya percaya dan menerima Yesus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan saya dari dosa saya. Ya, saya lahir di keluarga Kristen. Mama bapak saya Kristen, jadi status agama Kristen itu pada dasarnya itu ya karena orang tua begitu dulu ya. Tapi pengenalan saya akan firman Tuhan, akan Yesus itu sendiri ketika saya masih kecil itu sangat sedikit. Kenapa demikian? Karena memang di keluarga, di rumah itu tidak disampaikan, jarang, hampir dibilang tidak pernah gitu. Jadi mengerti tentang kekristenan itu, Kristen itu beribadah di gereja, berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi ke gereja, kadang pun motivasi saya dulu, saya ingat ketika saya masih kecil pergi ke gereja ya, nanti dikasih uang jajan, dikasih persembahan. Dan yang saya ingat itu sering dulu uang persembahan itu tidak semua saya beri. Saya mengingat begitulah dulunya saya rupanya begitu ya. Kalau saya mengingat motivasi saya itu kebanyakan itu bukan karena firman-Nya begitu, tapi karena uang nanti yang saya dapatkan dulunya seperti itu. Walaupun pada akhirnya ketika beribadah itu ada firman Tuhan memang yang saya tahu begitu ya, tapi itu hanya sampai kepada tahu berdoa dalam nama Yesus ya begitu ya, karena memang agama Kristen itu yang normalnya seperti itu ya, sampai pada akhirnya saya sudah tamat SMP, saya minta waktu itu untuk sekolah jangan lagi di kampung gitu Pak gitu ya, karena teman-teman saya itu semua yang dekat dengan saya mereka itu sekolahnya di Medan gitu. Jadi mama saya dulu sering bilang dalam bahasa Batak begini, unang kayak umpasa gitu ya, kata mama saya, unang songon nama saya juga gak usah, songoni nama saya songoni, kata gitu. Maksudnya jangan tahu ya ikut-ikut itu ya, jangan ikut-ikut itu artinya. Jadi tapi walaupun sudah diberitahu seperti itu, saya ingat saya dulu, saya itu punya watak yang maunya aku gitu, punya ego yang tinggi, ya, yang pada akhirnya orang tua saya pun ya udah gitu ya, membiarkan begitu, ya udahlah. Jadi sekolah, tapi puji Tuhan, yang saya syukuri ketika saya SMA itu, saya tinggal di kos, yang punya kos itu Giring, dia menurut saya adalah ya orang Kristen yang benar begitu ya. Jadi dia sering mengajak saya dan teman saya yang mengajak sekolah di Medan itu, saya dulu ikut dia karena dia teman saya gitu, supaya saya sekolah di situ. Saya dulu ikut, saya takut gitu nanti nggak ditemani lagi gitu ya. Saya takut ketika saya tidak gabung lagi dengan mereka, nggak sekolah sama-sama, jadi seperti nggak diterima lagi. Itu sebenarnya dasarnya. Makanya saya pun minta sama orang tua saya, aku ya harus sekolah di sana gitu, nggak mau di kampung gitu ya. Jadi Giring ajak kami baca firman Tuhan setiap malam. Awalnya itu ketika diajak baca firman, jujur bukan karena memang saya rindu firman itu, tapi karena saya segan menolak, karena dia ibu kos saya gitu. Kalau saya tolak kan seperti nggak sopan begitu ya. Awal-awal seperti itu, dan itu kami lakukan setiap malam. Jadi baca firman Tuhan bersama Giring itu satu pasal gitu dari kitab Kejadian. Nanti Giring itu menjelaskan kepada kami, saya dan teman saya tadi satu kampung, kami satu kamar. Jadi kami nanti disampaikan ya, karena memang bukan kerinduan hati tadi. Jadi terkadang sering
ketika disampaikan firman itu pun itu nggak sampai di hati. Tapi ya kadang saya ngantuk terpaksa gitu ya. Demikian berulang sampai akhirnya saya ada titik di mana saya melihat teman-teman kos saya, karena kami ramai di kos itu, banyak anak-anak yang kos di situ, kosnya lebar gitu kan, 2 lantai, ada anak kuliah, ada anak SMA, banyak di situ. Dan di situ bukan hanya yang Kristen aja, Muslim banyak di situ. Jadi saya melihat teman-teman yang lain, orang ini nggak diajak-ajak piring ini gitu kan, enak kali. Mulailah saya cari alasan. Gitu ya, saya mulai cari alasan. Nanti saya bilang saya mau pergi gitu. Akhirnya saya nggak ikut lagi baca firman. Saya dan teman saya ini, kami janjian, nanti nggak usah ya, gitu ya. Jadi demikian berulang-ulang. Nanti kadang alasan saya nanti pergi ke kamar teman saya yang lain. Nanti di sana ya bisa kayak mereka gitu, bisa nyanyi-nyanyi lah, bisa cerita lah gitu ya. Lebih menuruti keinginan daging. Jadi seperti yang dibilang mama saya punya watak itu gak mandiri kalau saya bilangnya. Artinya ikut-ikut gitu, ikut-ikut orang gitu. Nah, sampai saya udah mau tamat pas naik kelas 2 lah. Dulu kan kelas 2 SMA, sekarang baru kelas 11. Ketika selesai udah mau naik kelas, saya kembali ke kos, saya udah lihat udah gak ada lagi bareng teman saya tadi yang ngajak saya. Rupanya dia pindah sekolah, dia diam-diam pindah, dia nggak bilang gitu. Jadi saya kecewa sih sebenarnya, kecewa, marah. Waktu itu belum ada HP, jadi dia nggak ada kabarin saya. Tahu-tahu di kamar udah nggak ada barang dia gitu kan. Jadi loh, aku tadinya kesini karena diajak, ya kok gini ya gitu pada saat itu. Jadi ya pembacaan firman Tuhan lagi sama diri itu ya kadang-kadang ada. Kami dulu ada PA juga, PA pemuda di sana kan Rabu. Ya kadang saya ikut, kadang enggak begitu. Tapi sebenarnya dalam hati saya memang saya merasa adanya yang kosong sebenarnya. Kayak mana ya? Saya ikuti kedegingan saya tadi, ikut-ikut kawan, senangnya bentar aja sebenarnya. Gitu ya. Itu kalau saya lihat itu saya kalahnya banyak di situ, ikut-ikut orang gitu, ikut-ikut apa yang saya nampak orang kerjakan, itu juga yang saya kerjakan. Pengen merasakan apa yang mereka rasakan juga. Itu yang saya kerjakan. Sampai pada akhirnya setelah tamat SMA, akhirnya setamat tahun 2005 itu kami ada Bible Camp gitu. Udah kuliah, ada Bible Camp dari kakak tingkat ngajak saya. Jadi di sanalah kami ibadah seperti biasa, pertama-tama masih kenalan gitu. Itu pun awalnya sejujurnya saya ikut Bible Camp itu karena saya kan nanti di sana pasti banyak orang, nanti kan banyak kenalan gitu. Itu sebenarnya motivasi awalnya. Tapi ternyata Tuhan pada sudah ada di tempat itu tidak lagi gitu. Sepertinya ada rasa nyaman ketika saya ikut ibadah itu, nyaman, hati saya ini kok kayaknya nyaman, tenang gitu ya. Ketika disampaikan bagaimana Tuhan itu, ya Yohanes 3:16 waktu itu disampaikan, Yohanes 14 ayat 6 itu ya disampaikan, itu sepertinya kayak mengapakan saya gitu. Gak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya kan. Ya di pada Tuhan itu ada jalan. Di dalam Tuhan itu, dalam Yesus itu ada kebenaran. Di dalam Yesus itu ada hidup. Jadi saya bersukacita dengan kata-kata itu gitu ya, dengan firman Tuhan itu. Ada damai, ada harapan. Oh ada harapan, ada jalan. Ada jalan menuju keselamatan, kekekalan, hidup benar begitu ya. Jadi pada saat itu benar-benar saya secara pribadi itu seperti wah, aku berharga ya di Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga mati untukku yang berdosa ini. Dosa, kalau ditanya dosa, banyak kali dosa saya. Watak saya keras, walaupun orang tua tidak ya bilang jangan, tapi karena keinginan daging ya saya ya kalau dibilang agak jubul juga bahasa Bataknya.
Ya karena saya lihat orang tua saya pun agak sayang juga sama saya waktu itu, karena mungkin saya anak perempuan pertama, abang saya 4 laki-laki. Jadi kayaknya kalau sama bapak minta apa-apa itu kayak diturutin aja gitu. Jadi kayaknya mungkin itu pun jadi alat juga bagi saya waktu itu. Makanya saya orangnya agak ngotot gitu, dan ya memang diberi apa yang saya minta gitu ya. Jadi ketika di ibadah Bible Camp itu semuanya itu kami disuruh catat dosanya. Kami catat, saya catat banyak kali. Yang paling saya ingat itu yang saya nggak maafkan kawan saya tadi. Kesal kali saya dengan dia gitu ya. Kok gitu dia gitu dalam hati saya. Kok jadi itu saya ingat gitu. Jadi ampun, kan sifat Allah itu kan mengampuni. Aku yang berdosa ini diampuni. Jadi semua ditulis. Kami ada api, buat api waktu itu dibakar. Ya begitulah, dosa sudah selesai. Jangan ingat-ingat lagi. Jadi saya merasa iya ya, nggak ada lagi dosa itu. Aku sudah lepas, aku sudah merdeka gitu. Jadi ketika aku berharap kepada orang, ya orang itu ya pasti, atau mungkin nggak semua juga ya, tapi ada nanti saatnya aku akan kecewa kalau aku berharap kepada Tuhan, kepada manusia gitu. Karena sering sekali dalam perjalanan hidup saya, kalau saya ingat lagi ke belakang, saya itu suka mengikut-ikut kawan gitu. Kalau berteman saya takut nanti aku nggak dikawani. Kalau SD dulu ingat lagi, saya masih ingat, saya rela nanti cuci piring di rumah kawan saya, penting saya dikawani. Cuci piring yuk di rumahku, kau cuci piringku ya, mau gitu kan. Ingat itu semua. SMA pun bapak saya punya rencana, orang tua punya rencana supaya jangan gak usah sekolah di situ karena memang sudah direncanakan gitu. Itu pun karena aku ikut kawan gitu. Jadi ternyata kawan yang ku ikutkan tadi pun ditinggalkannya juga aku gitu kan. Jadi berharap kepada manusia itu memang gak usah, hanya berharap kepada Tuhan gitu. Jadi saya bersyukur melalui momen itu, pada saat itu aku merasa benar harapan itu hanya pada Allah, hanya Yesus saja aku hanya berharap gitu ya. Kalau kepada manusia maka aku akan kecewa, dan sudah kurasakan juga gitu. Jadi bersyukur melalui momen itu ada kerinduan dari dalam hati untuk ya rindu akan firman Tuhan, ya beribadah. Niatnya memang beribadah, nggak lagi karena ikut-ikut kawan. Jadi kalau beribadah itu memang motivasinya sudah mau belajar firman Tuhan, tidak lagi seperti kemarin mau ikut-ikut supaya dianggap orang itu rohaniawan gitu ya, supaya dilihat oh anak baik-baik gitu. Kalau dulu seperti itu, tapi setelah melalui momen itu saya tidak lagi seperti itu. Artinya ada diperbaharui sifat-sifat yang seperti tadi itu sudah mulai berkurang. Ya walaupun pada perjalanan hidup saya kadang saya melihat ada juga jatuh bangunnya, tapi saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang walaupun dosamu itu merah, tapi saya itu ya kan, ya tapi Tuhan akan jadikan itu putih. Ya selesai. Itu yang membuat saya itu ketika saya jatuh pun saya ingat itu begitu. Jadi demikian perjalanan secara singkat lah kalau bisa saya bilang ya, bagaimana saya percaya dan beriman kepada Yesus. Jadi tidak lagi karena memang mama bapak saya Kristen gitu, tapi saya Kristen itu karena memang saya beriman kepada Yesus, kepada Kristus gitu. Jadi pelan-pelan saya bisa merubah sifat-sifat saya. Banyak sifat-sifat buruk saya kalau mau disampaikan, tapi saya lihat oleh karena Tuhan semua itu bisa diperbaharui. Artinya tidak instan, tapi saya melihat bisa pelan-pelan saya berubah, dan semuanya itu memang karena pertolongan Tuhan, dan juga karena saya sekarang bisa memilih komunitas di mana saya bisa bertumbuh begitu. Tidak lagi seperti dulu kalau masa sekolah ya di mana saya lihat agak keren ke situ gitu, tidak lagi di situ. Jadi begitulah secara singkat
bagaimana saya boleh percaya dan menerima Yesus. Kalau sampai saat ini boleh seperti ini, saya rasa karena Tuhan yang menolong saya gitu. Walaupun orang di sekitar saya terdekat dengan saya kadang kayak gitunya, tapi itu tidak lagi membuat saya jatuh gitu. Jadi ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Yesus itu adalah jalan satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita, yang memerdekakan kita dari dosa kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih tadi Mama Jessica dari Malau ya, bisa menyaksikan bagaimana ia beriman, bagaimana dia hari ini sudah diceritakannya kepada kita. Baik, masih ada satu orang lagi. Oh, ada kakak, silakan. Singkat saja, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Saya akan berbagi ya bagaimana saya meyakini saya punya hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Ya, latar belakang saya ini adalah orang yang keturunan penyembahan berhala. Artinya nenek saya itu orang yang bisa mengobati secara dia dapat dari iblis gitu. Dan saya melihat benar seperti gambar yang memusat tadi ya. Akibat penyembahan berhala itu, sekalipun saya tidak langsung menyembah kepada iblis, ternyata realitanya di dalam kehidupan saya mengalami, saya tidak berbahagia ketika saya hidup di masa remaja. Karena di masa remaja saya mengalami kasih karunia Allah demikian. Jadi dulu saya itu merasa saya orang yang tidak dikasihi oleh orang tua. Salah satunya karena ibu saya single parent gitu ya. Bapak saya waktu saya masih belum sekolah masuk SD sudah meninggal. Jadi yang merawat saya itu hanya ibu saya gitu. Jadi saya merasa mama saya itu gak mengasihi saya. Jadi singkat ceritanya di dalam komunitas sekolah saya mencari kasih dari luar. Saya memperbanyak relasi dengan teman-teman yang saya merasa mereka sayang sama saya. Artinya bukan dalam pacaran, tapi saya kalau bisa punya banyak teman gitu. Jadi singkat ceritanya waktu kelas 2 SMA saya ada ikut di dalam ibadah, ada persekutuan seperti itu. Sebenarnya saya ikut di dalam persekutuan itu karena ibu saya kemarin itu sakit dan ada mengalami seperti mujizat ya, dia mengalami mujizat kesembuhan dan kami belajar di persekutuan ini gitu. Saya hanya mau menyenangkan hati ibu saya supaya saya ikut di dalam komunitas persekutuan ini. Nanti kalau saya nggak ikut, mama saya sakit gitu ya. Itu dulu awalnya saya mau ikut dengarkan firman Tuhan. Nah, singkat cerita setiap minggu itu dulu ya, setiap hari minggu gitu ada tim penginjil datang ke rumah kami untuk menyatakan kabar baik. Nah, di situ dulu hati saya berontak. Ngapain sih orang ini datang? Saya nggak bisa pergi dengan teman-teman saya. Karena saya tadi punya teman ya, punya teman yang bermain bersama gitu ya. Tapi ketika ada orang yang datang mengabarkan kabar baik, saya dengar saja. Tapi apapun yang mereka ceritakan itu nggak ada yang masuk ke dalam hati saya. Karena di dalam hati saya menolak. Nah, suatu hari kami ada mengadakan ya di persekutuan ini ada mengadakan seperti retreat seperti itu. Nah, di situ saya ikut kelompok. Nah, ketika kelompok itu ada kakak PA itu berkata seperti ini dari Yohanes 3:16. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering saya dengar, sudah sering saya ketika ikut Natal atau di mana-mana itu sudah terhafal pun gitu. Tapi ketika belajar firman Tuhan itu dari Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di garis bawahi beroleh hidup yang kekal. Kamu percaya nggak sama Yesus? Kakak kelompok itu tanya sama saya. Ya, saya percaya karena saya malas ya ditanyain nanti terus gitu.
ya udah percaya aja. Nanti kalau saya bilang tidak, pasti dia bilang, oh kamu harus percaya. Nah, trik ini saya sudah ngerti gitu. Jadi udah saya jawab aja, saya percaya. Rupanya dia tanya lagi lebih dalam lagi. Kalau kamu percaya, kamu yakin nggak punya hidup yang kekal gitu ya? Nah, disinilah letaknya saya nggak yakin. Aku nggak yakin aku punya surga. Aku nggak yakin kalau mati nanti aku akan ke surga gitu. Jadi saya melihat disinilah Roh Kudus itu ya. Ketika ada pendengaran akan firman Tuhan itu, disinilah Roh Kudus itu bisa berbicara kepada saya, menerangi hati saya supaya saya bisa datang kepada Tuhan. Nah, ketika itu saya nggak juga mau menerima Tuhan Yesus. Nah, singkat ceritanya ketika pulang dari retreat itu, saya mengalami suatu hal yang mungkin nggak pernah saya alami. Saya tidak bisa tidur karena saya ketakutan karena firman Tuhan itu terus berbicara. Kalau saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saya ke neraka. Firman Tuhan ini tetap berbicara kepada saya, sehingga 3 hari saya nggak bisa tidur ketika itu. Lalu saya sharing dengan orang tua saya bilang, Mak, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Aku takut mati. Nah, satu dulu ya yang saya lihat, bagaimana iblis itu sangat membutakan saya, karena saya tadi kan keturunan penyembah berhala. Di sana saya lihat bagaimana seusia saya ketika saya SMA tidak akan bisa mati. Nah, suatu saat ada yang seusia saya, bukan teman, tapi di lingkungan dekat kami itu ada yang meninggal. Nah, ini yang membuat saya semakin ketakutan. Berarti aku bisa meninggal di usiaku seperti ini. Jadi kalau aku meninggal kemana? Ke neraka. Aku nggak mau ke neraka. Tapi ketika itu aku nggak tahu apa solusinya. Nah, singkat cerita ibu saya bilang, oke, kamu belajar sama hamba Tuhan. Kamu datang ke rumahnya gitu ya. Nah, saya pergi ke rumah. Ada hamba Tuhan di persekutuan itu. Saya tanyakan kepada dia, Kak, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya takut mati. Karena saya tahu hari ini, kalau saya mati hari ini, saya akan ke neraka. Oh gitu ya. Katanya dia dengan cara dia itu, oh gitu ya. Itu sebenarnya hati saya agak, kok gini kakak ini ngomongnya gitu ya. Saya ketika itu diajari lagi firman Tuhan. Saya diyakinkan gitu ya dari saya tadi juga sudah dibilang sama Mbak Jessica, dari Yesaya 1 ayat 18 itu, karena saya merasa dosa saya sangat banyak. Itu yang membuat saya ketakutan mati, karena saya sangat tahu ya, upah dosa adalah maut, itu akan menjadi bagian saya gitu. Pasti ke neraka, pasti ke neraka. Nah, seperti itu ada terus di dalam hati. Tapi ketika sharing dengan kakak itu, saya bilang, ini dosa saya banyak sekali. Jadi saya takut mati, pasti saya ke neraka itu. Dia bagikan dari Yesaya 1 ayat 18 itu. Sekalipun dosamu merah seperti germiji, ia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, ia akan menjadi putih seperti kulit domba. Entah kenapa, itulah yang saya lihat ya. Ketika firman Tuhan ini diberitakan kepada saya sangat diyakinkan. Benar Tuhan, ini janjimu. Sekalipun dosaku banyak sekali, ini janji Tuhan untukku. Dosaku yang banyak itu Tuhan mau ampuni, karena Engkau mengasihiku. Karena dari Yohanes 3:16 itu masih berbicara juga kepada saya. Sehingga ketika itu saya datang kepada Tuhan, saya mengakukan dosa saya menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, ketika itu saya merasakan ada sukacita yang sangat besar yang tidak pernah saya alami ketika saya hidup. Ketika itu saya masih umur 16 tahun ya. Ketika saya 16 tahun itu mungkin ada banyak, kalau dikatakan banyak ya nggak tahu juga lah ya. Tapi ada prestasi di sekolah itu saya ada dapat gitu. Tapi waktu punya prestasi di sekolah, sukacitanya nggak seperti itu gitu. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus itu entah kenapa sepertinya kok dosa yang menekan saya, yang merasa saya nggak dikasihi, yang membuat saya takut mati, ketika itu kok bisa nggak ada lagi. Jadi sungguh nyata kuasa
dan Juru Selamat ternyata benar. Dia menyucikan, dia membuat yang tadinya saya berdosa menjadi putih seperti salju. Jadi ketika itu saya merasakan sangat bahagia sekali. Yang saya rasakan yang selama ini saya tidak dikasih orang tua saya datang sama mama saya. Mama saya juga nggak ngerasa ya kalau dia nggak sayang sama saya. Dan ketika itu juga dia tahu kalau selama ini seperti itulah perasaan saya terhadap dia. Jadi artinya ketika saya datang, mak saya minta maaf, saya minta ampun, karena selama ini aku merasa mama nggak sayang sama aku gitu ya. Tapi ketika itulah saya melihat bagaimana Tuhan yang sudah berjanji di dalam firman-Nya menggenapkan bagiku bahwa aku diyakinkan aku memiliki surga. Nah, mulai ketika itu saya sepertinya memiliki kasih yang daripada Tuhan gitu ya. Dan sesudah mengalami kelahiran kembali itu, ada suatu perubahan besar yang nyata sekali yang saya lihat. Kalau sebelumnya saya itu hidupnya sangat cuek dan juga sering perkataan itu suka membuat orang sakit hati, itu ada dalam diri saya. Artinya saya suka mengatakan orang itu dengan perkataan yang membuat dia sakit hati. Itulah dulu latar belakang saya. Dan cuek itu juga dulu latar belakang saya. Dan saya nggak ngerti bagaimana Tuhan bisa mengubahkan yang menjadi habit, bisa dibilang ya kalau sekarang anak-anak remaja bilang, itu yang dulu habit saya setiap harinya kok bisa berangsur-angsur, kok bisa nggak ada lagi gitu. Jadi saya semakin melihat bagaimana kuasa Allah itu mengubahkan hidup saya yang dulunya cuek, yang suka berkata menyakiti hati orang, dan itu nggak saya lakukan lagi. Saya melihat itu bukan dari saya pribadi. Kalau saya pribadi, ya mungkin saya nggak bisa. Tapi oleh karena Tuhan Yesus yang mengubahkannya, saya bisa melakukannya. Jadi ketika itu saya sungguh melihat memang nyata kuasa Allah yang berjanji di dalam firman-Nya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ya, sudah dua orang menceritakan bagaimana mereka beriman, ya, menerima Yesus dan akhirnya memiliki sebuah kehidupan yang baru. Ya, dahulu sebelum mereka bersama dengan Tuhan, hidup mereka begitu gelap, begitu mengecewakan, tidak bahagia. Tapi setelah mereka bertemu dengan Yesus, hidup mereka hari ini penuh dengan sukacita itu. Kita akan mendiskusikan bagian kertas kita di mana Kristus telah mati. Judul di sana ya, Roma 5 ayat 6-11. Mari kita melihatnya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Ya, kita baca dulu bersama-sama ayat ini, bersama-sama ya. Laki-laki, perempuan, besar kecil, semuanya kita yang ada di sini yang sudah bisa membaca. Ya, mari kita baca. Mulai dari ayat yang ke-6 ya, di Roma 5 ayat 11. Ayat 6 dulu sampai dengan yang ke-8 saja. 1, 2, 3, ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sampai di situ dulu ya. Nah, 3 ayat ini ada 2 kali ya kalimat yang menceritakan tentang Kristus telah mati untuk kita. Yang ke-6 dan ayat yang ke-8 bertanda agak gelap ya, diterangi. Dan Kristus telah mati untuk kita. Saudara, ini Alkitab, ini firman Tuhan. Kalau kita punya iman, kita harus berani berkata, Yesus mati bagiku, Kristus telah mati bagiku. Nah, ini imanku. Ini Alkitab. Kita tahu Yohanes 3:16 itu Alkitab. Kita tahu Yohanes 4:6 itu Alkitab. Imanmu seperti apa? Apakah firman itu hidup dalam dirimu? Apakah firman itu mengubah dirimu?
Apakah firman itu meyakinkan kamu? Imanmu di situ? Nah, ini secara pribadi. Kita diskusikan, ada pertanyaan di bawah. Setelah kita baca tadi 2-3 ayat ini, untuk siapakah Kristus telah mati? Nah, kalau kita lihat ayat ke-6, kira-kira untuk siapa itu? Untuk siapa? Oh. Ada 2 kali di sana ya. Saya kasih tanda garis bawah. Untuk siapa itu? Kita yang masih lemah. Karena kita nggak sadar kita masih lemah. Yesus nggak tunggu baik dulu kita baru dia mati. Dia nggak tunggu kita hebat kuat baru dia mati. Itu pada waktu kita masih lemah. Maka dia sendiri telah memikul dosa kita. Yang kedua di situ apa jawabannya? Untuk siapa? Kita orang-orang durhaka. Apa itu orang-orang durhaka? Semalin kendang itu ya. Apa itu orang durhaka? Tidak mau mengakui Allah, ya. Tidak mengakui ibunya, tidak semalin kendang sendiri kayak itu ya. Kalau ini kan Alkitab ya. Orang-orang durhaka itu dia tidak mengakui Allah, nggak merasa perlu Allah. Bukan dia nggak tahu ada Allah. Dia lihat alam, dia ada buah-buahan manis, dia tahu ada ini Allah yang kuat, tapi dia nggak mengakui itu, nggak menghormati, nggak bersyukur akan hal itu. Orang yang melawan kepada Allah. Di sini ada banyak orang-orang yang masih lemah, yang orang-orang durhaka. Yesus itu mati untuk mereka loh, untuk mereka yang masih lemah, untuk mereka orang-orang yang kegagalan kita sebagai orang Kristen dalam beriman, kita merasa diri kita orang baik. Ya, kita lebih baik daripada mereka. Paulus berkata di antara mereka, aku yang paling berdosa. Petrus berkata, Tuhan pergilah daripada aku karena aku orang berdosa. Ternyata disitulah letaknya iman Kristen. Ketika dia sadar dirinya sebagai orang berdosa atau orang yang masih lemah, orang yang durhaka. Yang ke-8, untuk siapakah Kristus telah mati? Iya, untuk orang berdosa, untuk kita yang masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, agak beda memang kekristenannya kan. Ketika kita lemah, ketika kita durhaka, ketika kita masih berdosa, itulah Kristus telah mati untuk kita. Yesus telah mati bagiku. Iman Kristen mesti sampai kepada bagian ini. Sampainya iman kita di situ. Atau kita saja, kita yang kita usahakan untuk menutupi dosa kita. Mari kita berbuat baik supaya dosa kita diampuni Tuhan. Mari kita beribadah, mari kita berdoa, mari kita berpuasa dan lain sebagainya. Kalau itu yang dari iman kita, saya khawatir iman kita tidak sampai kepada keselamatan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha untuk pemberian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Bukan karena kita bisa, tapi karena kasih-Nya. Ketika kita masih lemah, ketika kita durhaka, ketika kita masih berdosa. Pengakuan iman. Kita bukan orang yang baik. Tidak ada yang benar seorang untuk kita. Semua orang berbuat dosa. Tapi Kristus telah mati. Jadi imanku berkata Yesus telah mati bagiku. Kalau Kristus telah mati untuk kita, itu firman Tuhan. Terkadang firman Tuhan nggak jadi dalam diri kita, nggak jadi iman. Jangan harap kalau punya banyak hafal ayat itu sudah jadi iman yang nggak benar. Itu hanya pintu masuk iman. Kalau belum masuk ke dalamnya, kalau belum punya iman. Tapi bersyukurlah kalau sudah hafal banyak ayat dari kitab ya. Bersyukurlah sekolah teologi ya. Bersyukur itu.
Tetapi sesungguhnya imanmu ketika firman itu hidup dalam diri. Ketika Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu adalah untukmu. Bagian kedua, ayat 9 sampai dengan ayat ke-10, ayat sampai 11 ya. Mari kita baca lagi bersama-sama ayat ini. Bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, dalam 3 ayat ini ada pertanyaan di situ. Apa gunanya Kristus mati bagi kita? Bagi orang yang beriman tadi, apa gunanya Kristus mati bagiku? Firman Tuhan menjawab, meyakinkan kita. Ayat 9 ada 2 jawaban di sana. Apa gunanya? Satu, kita dibenarkan, saudara-saudara. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. 10 soal salah semua sebenarnya. Tapi karena kasihnya lulus, boleh lulus dari sekolah ini. KKM nggak memenuhi standar sebenarnya yang SMA hari ini. Tapi nggak apa-apalah, supaya mereka bisa kuliah, luluskanlah yang kelas 12. Begitulah contohnya cara Allah menyelamatkan kita. Kita dibenarkan itu karena darah Yesus yang tumpah di kayu salib itu. Kita yang dibenarkan, yang diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada kita. Bukan kita orang benar. Yang kedua tadi apa jawabannya di sana? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wah, itu luar biasa, saudara. Iman Kristen ternyata begitu jauh. Masa depan, masa kekekalan itu kita tidak akan dimurkai Allah lagi. Jadi maunya kita beriman kepada Yesus, menerima Yesus, bahwa Dia mati bagiku, saudara pasti akan diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman. Loh, bagaimana Pak Pendeta nanti kalau saya ke depannya berdosa lagi gimana? Alkitab menjamin kita, iman kita sampai kepada firman Tuhan, dia tidak akan dimurkai, dia pasti diselamatkan. Sekali pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup, selesai, tetelestai. Dari sekarang, bahkan dari masa lalu, masa kini, masa kadang itu selesai, dia dapat apa? Dia dapat kita yang belum selesai. Maka itu kita perlu untuk mendengarkan suara Tuhan tiap-tiap waktu. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Meskipun kita jatuh, kita tetap anaknya. Meskipun kita berdosa, kita tetap anaknya. Hanya pada waktu kita jatuh, kadang kita pukul. Ya, kita sedih. Kita enggak begitu menerima sukacita. Makanya itu semakin taat, kita semakin sukacita besar. Tapi tetap kita jatuh sebagai anak. Itulah kasih Allah yang besar. Kasih Allah enggak sama dengan kasih manusia. Agape itu enggak sama dengan kasih storge, kasih orang tua. Kasih Allah itu kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau ayat ke-10 apa jawabannya? Diperdamaikan. Saudara-saudara, diperdamaikan. Kata diselamatkan tadi sudah ada ya. Kata diperdamaikan. Diperdamaikan itu dulu kita jauh, sekarang jadi dekat. Dulu kita bermusuhan, sekarang sudah jadi teman. Dan senang kali kita kalau beribadah, senang kali kita kalau berdoa. Nggak ada yang takut-takutnya kalau berdoa. Nyanyi, semangat kali kita nyanyi puji Tuhan. Karena apa? Sudah diperdamaikan. Nggak ada lagi permusuhan. Hubungan itu baik dengan Tuhan. Inilah iman Kristen. Ketika kita mengakui Yesus telah mati bagiku, kita sudah diperdamaikan. Makanya siang malam hidup kita penuh dengan damai sejahtera, shalom. Makanya kita nggak mau berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa bikin kita nggak mengalami shalom. Kita nggak merasa damai. Makanya
Makanya kalau terus dia berbuat dosa, jangan-jangan memang dia belum diperdamaikan. Kalau sudah diperdamaikan, dia tidak berhenti, dia pasti berhenti berbuat dosa. Ada benih ilahi itu yang akan menolong kita lepas dari dosa itu. Karena ketika berbuat dosa kita harus mengalami shalom. Ketika kita bersama Kristus ada, kita mengalami damai sejahtera, diperdamaikan. Ayat yang ke-11. Apa kira-kira di sana? Apa gunanya kesimpulan itu kita? Ya, kita bisa bermegah, kita bisa bersyukur. Ya, kita menikmati hidup ini, saudara-saudara. Ada anak remaja nggak menikmati masa remajanya, kasihan sekali masih remaja. Yang udah tua-tua nggak menikmati masa tuanya nggak apa-apa. Karena begitu banyak orang tua bilang begitu. Mungkin tak karena dekat dengan hari H, kan tahu lah ya. Tapi seringkali orang tua mengatakan, aduh hidup ini berat. Harga dolar 7.000 rupiah, stres semua. Begitu anak cucunya nggak bisa memperhatikan dia, kecewa berat dia. Mengapa lupa melahirkan katanya? Tapi di sini nggak ada, di sini nggak. Di sini semuanya bisa berpegang, bisa bersyukur, bisa menikmati hidup. Saudara mau menikmati hidup ini? Mau menikmati hidup ini? Nggak ada yang mau. Maunya ya, saudara. Orang yang punya iman dalam Kristus sudah mati, saudara. Itu saudara bisa berpegang, bisa bersyukur, bisa menikmati hidup ini. Ada hidup kekal, ada hidup baru, hidup surga yang Tuhan berikan di dunia ini. Saudara bisa alami hari ini. Dalam doa Bapa kami sering kita ucapkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di jadikan. Saudara nggak yakin? Kalau nggak jadi, jangan lagi berdoa seperti itu. Dari dulu minta sama Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Nggak jadi dalam hidupnya. Untuk apa jadi orang Kristen kalau tidak jadi? Ini loh, kita di bumi ini seperti di surga. Saya bilang kemarin orang semua rayaan, saya bilang begini dan pikir saya, aduh kebahagiaan saya nggak di dunia ini lagi. Saya nggak begitu menikmati keramaian, saya nggak begitu menikmati makanan yang wah itu. Saya menikmati surga itu. Makanya saya nggak cari banyak tempat refreshing, healing, enggak. Saya surga itu loh, sukacita saya. Ini hidup yang menikmati. Ya kalau Tuhan kasih di dunia ini, puji Tuhan, bersyukur. Umur panjang ya bagus, umur pendek juga puji Tuhan. Hidup Kristus, mati. Begitu orang yang bermegah dalam Allah. Kenapa? Karena kita sudah menerima pendamaian itu cukup. Kita sudah bersama Allah itu cukup. Kita punya Yesus Kristus yang mati, cukup itu bagiku. Maka dulu sebelum saya menikah, saya pernah bilang Tuhan, saya masa punya istri saya sendiri aja, saya cukup punya Tuhan saya. Tapi Tuhan bilang, oh nggak boleh, kamu harus ditolong oleh seseorang. Begitu dikasih. Tuhan nggak usah punya anak. Saya bilang sama calon istri waktu itu, bagaimana kalau nggak punya anak? Oke, puji Tuhan, jalan. Tuhan nggak kasih sampai 5 tahun, supaya nikmati dulu masa pernikahan itu. Setelah nikmat betul, baru tahun kelima Tuhan kasih, puji Tuhan. Satu aja Tuhan, Tuhan kasih Tuhan. Tuhan kadang-kadang lebih baik daripada yang saya pikirkan. Itu bermegah, itu bersyukur, menikmati. Saudara harus bersyukur hidup ini. Kita bisa bersyukur karena Yesus Kristus, karena penebusan, pengampunan, pendamaian yang dikerjakan di kayu salib itu cukup untuk kita nikmati. Dosanya sudah selesai. Ini menjadi orang Kristen, ini iman Kristen, ini kekristenan yang sesungguhnya. Saya berdoa supaya saudara mengalami apa yang firman Tuhan katakan dalam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bukan orang yang berbahagia, kami orang yang sesat dalam dosa itu. Tapi Engkau telah menunjukkan kasih-Mu. Ketika kami masih berdosa, ketika kami masih lemah, durhaka, masih seteru, Engkau sudah mati untuk kami. Dan hari ini kami mendengar kabar ini Tuhan, biarlah iman kami tinggi. Kami mengakui Yesus mati bagi kami secara pribadi, supaya kami diperdamaikan, supaya kami diselamatkan, supaya kami bisa
bermegah, supaya kami bisa menikmati hidup ini. Bukankah Tuhan yang memikul dosa kami? Mengapa kami terus berpikir untuk memikul dosa kami? Karena kami tidak percaya kepada-Mu. Tapi kalau kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami bisa bermegah dalam Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap kali yang mendengar firman malam ini benar-benar memiliki iman seperti yang firman Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup dalam doa, saya mengajak saudara, menantang saudara supaya malam hari ini saudara memiliki iman dengan menerima Yesus Kristus telah mati bagimu. Itu iman keselamatan. Kalau betul-betul mengakui itu, katakan kepada Tuhan Yesus malam hari ini, setelah firman-Nya berbicara kepada, katakan, Tuhan, malam ini aku percaya, aku menerima Engkau sudah mati bagiku. Engkau yang memikul dosa-dosaku, supaya aku dibenarkan, supaya aku diselamatkan, supaya aku diperdamaikan, supaya aku bisa berberkat hidup di dunia ini bersama. Saudara, kalau betul-betul saudara mau menerima Yesus Kristus dan beriman malam hari ini, katakan seperti itu dalam diri. Ambil keputusan, datang kepada Yesus, dan engkau akan mengalami sukacita besar ini. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami sudah melihat kasih-Mu yang besar, kasih yang menyelamatkan. Ketika Kristus mati untuk kami, orang-orang durhaka, orang-orang yang lemah, orang-orang berdosa, orang-orang yang seteru dengan Allah. Itu sebabnya kami mengakui Engkau Allah yang mengasihi kami. Kristus telah mati untuk kami, untuk menyelamatkan kami, untuk membenarkan kami, untuk mendamaikan kami, supaya kami bisa bermegah, bisa bersyukur, bisa menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mendengarnya, yang mendengar mereka percaya dan menerimanya, dan bisa mengakui iman mereka. Biarlah kami pulang dengan sukacita, pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan, Kau meneruskan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus akan terus membimbing anak-anak Tuhan yang ada di sini, supaya pulang dari tempat ini kami mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah firman Tuhan ini, dan berkat-berkat yang akan mengikuti Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Sampai di sini ibadah Paskah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh saling bersalaman, boleh bercerita, diskusi, kalau ada yang bertanya juga boleh, sambil kita menikmati sepertinya ada snack kita.